Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo rekan-rekan pejuang kesehatan, selamat datang di podcast Dialog Kebangsaan kelompok kami. Nama saya Disyanda, hari ini kita akan membahas satu tema besar, yakni merawat Ibu Pertiwi dari hati untuk visualisasi negeri. Kita akan membahas bagaimana 3 provinsi kunci di Pulau Sumatera berkolaborasi menjaga alam demi kesehatan bangsa sebagai bentuk nyata kampanye bangga berbangsa. Sudah hadir bersama saya 4 narasumber hebat. Saya izin perkenalkan narasumber hebat pada hari ini. Yang pertama adalah Ibu Rana dari Provinsi Aceh. Beliau adalah Ketua Komunitas Penggerak Sadar Lingkungan yang sudah berkontribusi selama 10 tahun di bidang pelestarian lingkungan Provinsi Aceh. Halo Ibu Rana. Halo, saya Rana dari Serambi Mekah, Aceh. Oke. Terima kasih. Selanjutnya adalah Ibu Nabilah. Beliau adalah Ketua Organisasi Pelestarian Kawasan Danau Toba. Beliau aktif menjaga pelestarian kawasan Danau Toba, Sumatera Utara kurang lebih selama 8 tahun. Halo Ibu Nabilah. Halo, Ibu Disyanda dan teman-teman semua. Saya Nabila dari Sumatera Utara. Oke, terima kasih. Narasumber kita yang ketiga telah hadir, Ibu Melati. Beliau adalah Ketua Pemuda-Pemudi Sumbar Peduli. Beliau aktif berorganisasi di Pemudi Sumbar Peduli sejak tahun 2013 hingga saat ini. Halo Ibu Melati. Halo semuanya, perkenalkan saya Melati dari Ranah Minang, Sumatera Barat. Oke, terima kasih Ibu Melati. Selanjutnya narasumber kami yang terakhir ada Bapak Arief. Beliau adalah perwakilan dari Kementerian Kesehatan. Halo Bapak Arief. Halo Ibu Chandra selaku moderator. Perkenalkan saya Arif dari Kementerian Kesehatan nanti akan menjelaskan perspektif kebijakan kesehatan nasional menurut Kementerian Kesehatan. Terima kasih Bapak Arief. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama dengan tema masalah dan rasa memiliki. Oke, sebagaimana kita ketahui, Sumatera mempunyai kekayaan alam yang luar biasa. Namun di sisi lain, Sumatera juga memiliki tantangan berupa ancaman bencana yang besar. Oke, kita masuk ke pemaparan yang pertama dari Ibu Rana, Provinsi Aceh. Ibu Rana, bagaimana menurut Anda melihat hubungan antara menjaga hutan dengan kesehatan masyarakat di sana? Baik, terima kasih Mbak Disyanda telah mengundang saya untuk mengikuti podcast kali ini dengan para narasumber yang juga sangat keren dan inspiratif ya. Menjawab pertanyaan dari Mbak Disyanda, di Aceh itu sendiri hutannya sangat luas dan juga kaya akan keanekaragaman hayati. Salah satunya di daerah kawasan ekosistem Leuser, yang mana menjadi rumah bagi para satwa langka. Sayangnya, hutan yang seharusnya bisa jadi spons alami untuk menyerap curah hujan yang sangat tinggi telah berkurang banyak atau signifikan. Data terbaru menunjukkan bahwa Aceh telah kehilangan puluhan ribu hektar tutupan hutan dalam beberapa tahun terakhir, yang mana ini memperburuk risiko banjir dan juga longsor. Seperti yang kita ketahui, saat ini Aceh sejak bulan November-Desember 2025 telah mengalami banjir bandang. Banjir bandang ini bukan hanya sebagai bencana besar, tetapi juga cerminan dari hasil deforestasi yang berkelanjutan di daerah hulu daerah aliran sungai kita. Dampaknya ini tentunya berdampak langsung kepada kesehatan, baik dari secara cedera fisik, korban jiwa, dan hingga penyakit pasca banjir. Dampak kesehatan dari banjir ini sangat serius. Air banjir yang tercemar mengakibatkan peningkatan kasus seperti demam, diare, infeksi saluran pernafasan, dan risiko penyakit vektor seperti demam berdarah karena ya ada genangan air yang menjadi tempat berkembangnya nyamuk. Hal ini juga diperburuk dengan sanitasi yang sangat minim dan juga keterbatasan air bersih. Oleh karena itu, kami di Aceh dan atau bahkan di wilayah Indonesia lain perlu melakukan pemulihan ekosistem melalui rehabilitasi hutan, pelindungan kawasan lindung, penataan daerah aliran sungai, dan juga pelibatan masyarakat dalam menjaga hutan sebagai benteng alami dari banjir. Tidak hanya itu, rehabilitasi kesehatan juga sangat penting dan tidak bisa terpisahkan, meliputi pemulihan fasilitas layanan kesehatan, penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak, layanan kesehatan jiwa dan psikososial, serta juga penguatan promosi dan pencegahan penyakit berbasis komunitas. Oleh karena itu, kami secara bahu-membahu dan terus mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga warisan alam, salah satunya yaitu hutan, agar alam terlindungi dan juga masyarakat tetap sehat. Terima kasih Mbak Jishanda. Oke, terima kasih Ibu Rana. Untuk selanjutnya kita berpindah dari Aceh ke Sumatera Utara dengan Ibu Nabila. Ibu Nabila, bagaimana kalau di Sumatera Utara? Isu lingkungan apa yang paling terasa pengaruhnya ke kesehatan?
Terima kasih Bu Chanda dan juga tadi Ibu Rana ya sudah memaparkan kalau di Aceh seperti itu. Kalau kita di Sumatera Utara itu fokusnya ke pelestarian kawasan hutan dan sumber air. Khususnya kalau misalnya kita di Sumatera Utara itu kita punya Danau Toba dan juga ada kawasan hutan di sekitarnya juga. Nah, ekosistem ini berfungsi sebagai pelindung alami antara manusia, satwa, dan lingkungannya. Namun ketika hutan kemudian mengalami alih fungsi lahan atau perusakan hutan, misalnya ada penggundulan hutan, itu satwa liar akan kehilangan habitatnya. Dan karena mereka kehilangan tempat tinggal dan tempat mereka mencari makan, akhirnya mereka terdorong untuk mendekati pemukiman warga. Yang mana ini sebetulnya mengkhawatirkan dari sisi keselamatan dan kesehatan masyarakat di sekitarnya. Kondisi ini meningkatkan risiko penularan penyakit zoonosis atau penyakit yang berpindah dari hewan ke manusia. Deforestasi ini meningkatkan kontak antara manusia dan satwa liar yang nantinya akan memperbesar risiko penularan penyakit dari hewan ke manusia. Virus atau bakteri yang sebelumnya terisolasi di dalam hutan itu nantinya berpindah ke manusia saat ekosistemnya terganggu. Mungkin salah satu contoh yang kita bisa lihat itu ketika meningkatnya konflik antara manusia dan satwa liar itu ketika babi hutan dan kelelawar di wilayah yang mengalami deforestasi. Satwa-satwa ini berpotensi membawa patogen tertentu. Nah, ketika mereka memasuki area pertanian atau pemukiman, risiko penularan penyakit seperti leptospirosis atau infeksi saluran pencernaan itu menjadi lebih tinggi, terutama melalui air dan tanah yang tercemar. Selain itu juga ada pencemaran danau dan sungai akibat limbah rumah tangga dan juga kerusakan daerah tangkapan air juga menjadi faktor risiko. Dan di beberapa wilayah kualitas air yang menurun berdampak pada sanitasi masyarakat. Air yang nggak layak, yang tidak layak konsumsi bisa menyebabkan diare yang berulang, terutama pada anak-anak yang nantinya dikhawatirkan akan berdampak pada kesehatan mereka di masa yang mendatang. Seperti itu, Ibu Dishanda. Oke, terima kasih Ibu Namila. Wah, terima kasih. Wah, menarik sekali ya pemaparan dari dua narasumber kami. Selanjutnya kita masuk ke segmen kedua dengan tema kolaborasi dan aksi nyata. Oke, sekarang dari Aceh dan Sumber kita bergeser ke dari Aceh dan Sumut kita bergeser ke Sumatera Barat. Ibu Melati, bagaimana kolaborasi lintas daerah ini membantu saat terjadi bencana seperti longsor atau erupsi? Baik, terima kasih Ibu Dishanda atas waktu dan kesempatannya. Tadi juga rekan kita dari Aceh dan Sumatera Utara sudah menyampaikan bagaimana kondisi terkini di daerahnya. Nah, dari kita di Sumatera Barat, kami memegang teguh filosofi Basamu Mako Manjadi. Barek samudi pikuah, ringan samudi jenjang. Saat alam mengamuk, yang bangkit bukan hanya tenda darurat, melainkan semangat persaudaraan yang tak mengenal batas wilayah. Memasuki periode November hingga Desember 2025 lalu, intensitas curah hujan ekstrim memicu rentetan banjir bandang dan longsor di wilayah pegunungan yang memutus akses logistik kesehatan di daerah Sumatera Barat. Sehingga dalam situasi darurat ini kami pun tetap memvisualisasikan rasa cinta tanah air melalui gerakan gotong royong secara spontan di mana sekat administratif antara provinsi, di mana provinsi yang sedang runtuh tetap mempertahankan keselamatan nyawa yang menjadi prioritas utama. Nah, inilah yang menjadi bukti nyata bahwa identitas bangsa kita bukan sekedar garis peta, melainkan detak jantung yang saling peduli saat Ibu Pertiwi sedang terluka ini. Dan data sepanjang Desember 2025 ini menunjukkan bahwa bantuan personel tenaga kesehatan dan logistik, obat-obatan dari provinsi tetangga pun sudah datang dan mengalami lonjakan, dan tentunya kasus infeksi pernafasan di pengungsian tersebut mengalami lonjakan, tapi tentunya dari bahu-membahu ini, selain pengobatan tersebut, kami juga fokus pada layanan trauma healing di tenda-tenda darurat sebagai bagian dari kampanye Bangga Berbangsa. Nah, untuk itu hal tersebut menunjukkan bahwa negara hadir hingga ke titik tersulit. Semangat kolektif ini menunjukkan bahwa di tengah kepungan material, sisa-sisa bencana yang seperti kita lihat di media sosial, di media televisi, bahwa ada harapan yang tumbuh lebih kuat karena rasa persaudaraan yang melampaui batas wilayah. Kami belajar bahwa kedaulatan kesehatan hanya bisa tercapai jika kita bergerak
sebagai satu kesatuan, di mana ringan samo dijinjang barek samo dipikul. Dan mencintai Indonesia berarti tidak membiarkan saudara kita berjuang sendirian. Sebuah aksi nyata merawat negeri dari hati yang memastikan kesehatan masyarakat tetap kokoh berdiri pasca bencana. Demikian Ibu Desanda Giswa dari Sumatera Barat. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Melati atas pemaparannya dan terima kasih juga kontribusi dari Sumatera Barat atas kolaborasinya saat terjadi bencana. Oke, setelah pemaparan dari 3 provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, kita beralih ke narasumber kami selanjutnya dari Kementerian Kesehatan, Bapak Arief. Bapak Arief melihat aksi di 3 provinsi ini, bagaimana Kementerian Kesehatan memandang ini sebagai kampanye bangga berbangsa? Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan dan juga terima kasih juga nih kepada teman-teman yang menyampaikan materi tadi dari narasumber nih, luar biasa semua dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat juga. Kalau kami melihat dari Kementerian Kesehatan ya sebagai pembuat kebijakan yang terpusat, Kemenkes melihat ini adalah inti dari visualisasi bangsa nih. Jadi kita bisa melihat gambaran bangsa kita tuh gimana. Kemenkes melihat bahwa ketahanan kesehatan nasional ini sangat bergantung kepada kesehatan lingkungan masing-masing daerah, terutama contohnya yang di Sumatera ini ya. Jika lingkungannya bermasalah, maka akan ada masalah juga, terutama di kesehatan warganya. Dari Kemenkes sendiri, kami akan mengawal teman-teman nakes dan juga masyarakat dengan kebijakan yang ada, dan juga penunjukan relawan dari Kementerian Kesehatan dalam menjaga kesehatan masyarakat, terutama di Sumatera. Kesehatan juga bergantung sama ekosistem. Jadi kami juga sangat berterima kasih dan bangga kepada nakes-nakes juga, masyarakat juga yang menjaga ekosistem di daerah, karena ini adalah aksi nyata dari kampanye Bangga Berbangsa Indonesia. Bekerja dengan hati untuk negeri yang lebih sehat. Itu sih dari Kementerian Kesehatan. Oke, baik, terima kasih Bapak Arief dan terima kasih juga untuk seluruh narasumber kami pada hari ini. Menarik sekali pembahasan hari ini ya rekan-rekan. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat di 3 provinsi ini, yakni di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sudah melakukan aksi nyata dari menjaga kelestarian alam dan lingkungan serta telah berkontribusi dalam kolaborasi penanganan bencana alam. Oke, tidak terasa kita sudah hampir sampai di penghujung acara podcast kali ini. Sebelum kita tutup, izinkan saya untuk bertanya kepada para narasumber, apa satu kalimat bangga berbangsa dari perspektif kesehatan lingkungan menurut rekan-rekan? Kita mulai dari Provinsi Aceh dengan Ibu Rana, silakan. Closing statement dan juga pesan dari kami yaitu melindungi alam berarti melindungi tanah air dan juga kehidupan kita sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Rana. Selanjutnya dari Provinsi Sumatera Utara dengan Ibu Nabila, boleh disampaikan? Kalau dari kami, cinta tanah air dimulai dari menjaga kebersihan air dan tanah kita. Oke, terima kasih Ibu Nabila. Dari Sumatera Barat dengan Ibu Melati, silakan. Baik, terima kasih. Pesan dari kami Sumatera Barat, gotong royong merawat alam adalah identitas asli kita sebagai bangsa. Terima kasih. Nah, terima kasih. Selanjutnya sebagai penutup dari Bapak Arief, Kementerian Kesehatan, silakan Pak. Baik, dari Kemenkes pesan-pesan dan kesannya adalah bangga menjadi nakes dan masyarakat Indonesia yang sadar akan pentingnya kesehatan lingkungan untuk kedaulatan bangsa Indonesia. Oke, luar biasa sekali diskusi kita pada hari ini. Merawat Ibu Pertiwi memang harus dilakukan dari hati. Terima kasih para narasumber, saya Disyanda dan seluruh tim podcast pada hari ini. Izin pamit undur diri. Izinkan saya membacakan satu jargon podcast kita hari ini. Bangga berbangsa, Bangga Bangga bernegara. bernegara, salam sehat. salam sehat. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia untuk semua. Jangan lupa tonton video lengkapnya, like dan tag Bapel ke Semarang di Instagram dan YouTube kami. Terima kasih.